Perlakuan keji ibu mertuaku hingga aku tidak bisa memberikan ASI terbaik untuk anakku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Siang itu panas menyengat, matahari menggantung tepat di atas kepala, menyorot tanpa ampun ke dalam kamar kecil kami melalui celah-celah ventilasi. Tirai tipis yang kusangkutkan seadanya tidak mampu menghalau cahaya. Ruangan ini terang, tapi hatiku tetap gelap. Kipas angin tua berdecit pelan, berputar malas seperti ikut merasakan letih yang aku rasakan. Di pangkuanku, Delisa tertidur. Nafasnya pelan, bibirnya sedikit terbuka, wajahnya pucat, pipinya tirus, seperti bunga yang layu sebelum sempat mekar. Aku menatap lekat wajah mungil bayiku, Delisa, nama yang kami sematkan dengan penuh harap. Nama itu kami rangkai dari gabungan nama suamiku, Fadel dan aku Iza. Kupikir kehadirannya akan menjadikan aku sebagai ibu yang paling bahagia di dunia ini. Tapi ternyata justru kehadiran kecil itulah yang kini membuatku merasa ingin lenyap dari dunia. Padahal aku menyusuinya setiap malam, setiap kali dia menangis. Bahkan saat tubuhku menggigil karena belum sempat makan, aku tetap memeluknya, tetap memberikannya yang kupunya meski mungkin memang tidak pernah cukup. Nak, bisikku nyaris tanpa suara. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang tidak ada lagi air mata dan cemoohan, tempat di mana kita bisa benar-benar tenang, namun bukan di dunia ini. Kata-kata itu seperti bom yang meledak diam-diam di dalam dada. Siang itu cerah, burung-burung bahkan masih berkicau di luar, tapi jiwaku mati, sudah sejak tadi. Aku tatap wajahnya, sekilas bibir mungilnya melengkung, senyum samar yang muncul begitu saja, entah karena mimpi atau apakah itu jawaban. Hatiku ambruk seketika. Daripada kita hidup cuma jadi beban tertawaan orang, dibanding-bandingkan, dianggap beban, lebih baik kita pergi saja. Di sana mungkin lebih damai ya nak. Tanganku menggenggam tubuh kecilnya lebih erat, seolah takut keputusanku sendiri bisa mencuri nyawanya dalam sekejap. Aku menangis tanpa bisa lagi membendung. Bukan karena aku ingin mati, tetapi aku sudah terlalu letih untuk hidup dengan segala luka ini. Kamu pasti sakit hati juga ya, dibandingkan terus sama anaknya Mbak Lina. Dibilang gak lucu, dibilang kurang gizi. Padahal ibu sudah mencoba nak, bunda sudah berusaha. Ingatanku melayang ke pagi tadi. Suara bidan masih terngiang jelas, tajam dan menyayat. Dadaku semakin sesak. Kejadian tadi pagi di posyandu berputar lagi di kepalaku. Anakmu berat badannya kurang, Iza. Kamu suka ngasih ASI nggak sih? Masa sih bisa kurus banget seperti ini? Ujar seorang bidan desa seusai menimbang Delisa. Sering bu, malah susah lepas. Jawabku yakin, karena memang itu yang sebenarnya terjadi. Masa dikasih ASI terus, tapi badannya kurus? Kamu kurang makan apa gimana? Tanya bidan itu lagi. Belum sempat aku menjawab, ibu mertuaku yang ikut ke posyandu menimpali. Loh, makanan buat dia itu selalu saya siapin di meja. Ada sayur, daging, susu, buah-buahan, sampai lotek juga sengaja aku belikan. Biar dia makannya banyak, terus asinya enak. Tapi emang Izanya aja yang gak becus. Jadi semua makanan dia makan gak dihisap buat anaknya. Aku sontak menggeleng, ingin menyangkal, tapi percuma.
Semua orang di sini percaya pada ucapan ibu mertuaku. Mungkin karena dulu ayah mertuaku pernah menjabat sebagai lurah. Jadi mereka begitu menghormati ibu. Kamu gak kasihan sama anakmu, Zah? Coba lihat badannya, kurus banget. Jadi ibu itu jangan egois. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Tuh, kamu lihat kan anaknya Lani? Dia gendut, lucu, berat badannya juga bagus. Kamu belajar sama dia, gimana caranya mengurus anak yang benar. Jangan cuma tahu dandan saja, cari duit, tapi ngurus anak sendiri nggak becus. Bidan yang sudah lama berteman dengan ibu mertuaku itu berbicara dengan ketus. Entahlah, aku tidak tahu apa yang ibu ceritakan. Sampai-sampai Bu Bidan bisa berkata seperti itu. Tanganku terkepal. Sekuat tenaga menahan air mata yang berebut ingin turun. Aku tidak boleh menangis di sini. Tadinya mau saya kasih sufor saja Delisa itu, Bu. Tapi sama anak saya tidak boleh. Dia ingin anaknya mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Cuma ya, kalau ibunya begini, bisa-bisa cucuku mati kekurangan gizi. Ibu mertuaku menjawab. Kali ini disertai dengan helaan nafas yang terdengar berat. Semua mata yang ada di posyandu itu kini menatap ke arahku. Ada sebagian dari mereka yang berbisik dan sampai ke telingaku. Nah, itu istri kebanyakan gaya, sok wanita karir, tapi ngurus anak gak becus. Wajar sih, dia kan nikahnya sudah tua, makanya gak bisa ngurus anak. Wong setiap hari yang diurus itu cuma dirinya sendiri. Kasian ya si Fadel, punya istri modal cakep doang, tapi gak bisa ngurus anak. Jika bukan karena Delisa yang menangis, mungkin tadi aku sudah menjawab ucapan mereka satu persatu. Namun aku lebih memilih segera membawa Delisa pulang. Aku tahu, Delisa pasti tidak nyaman berada di tempat ini. Seandainya mereka tahu, aku memang diberi makan, tapi hanya nasi dengan lauk pauk seadanya. Tidak ada daging, buah-buahan, apalagi susu yang tadi ibu mertuaku sebutkan. Semua uang yang Mas Fadel berikan untuk membeli kebutuhan memasak, entah dipakai untuk apa. Karena buktinya, makanan yang aku dapat dengan jumlah uang yang diberikan tidaklah seimbang. Bisa dikatakan aku sering menahan lapar. Semenjak melahirkan, keuangan sepenuhnya dipegang oleh ibu mertuaku. Bahkan setiap kali Mas Fadel mengirim uang, bukan lagi masuk ke dalam rekeningku, melainkan rekening ibu mertuaku. Alasan yang Mas Fadel berikan karena aku harus menjaga anakku. Jadi biar ibu saja yang pergi ke ATM. Aku sudah menolak, tetapi lagi-lagi percuma. Mas Fadel lebih mendengarkan ucapan ibunya daripada aku istrinya sendiri. Beberapa kali aku ingin pergi dari rumah ini, tetapi aku tidak tahu harus pergi kemana. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal dunia, dan aku tidak punya sanak saudara, kecuali paman yang saat ini berada di luar negeri. Semua uang tabungan yang aku miliki saat masih bekerja sudah habis beberapa bulan lalu. Sebelum melahirkan, ibu mertuaku meminjam uang dengan jumlah yang sangat besar untuk biaya masuk kuliah adiknya Mas Fadel ke Fakultas Kedokteran. Tadinya aku pikir semua uang itu akan diganti, tetapi aku salah. Ibu menganggap itu bukan uang pinjaman, melainkan bentuk tanggung jawab Mas Fadel untuk menguliahkan adiknya. Ibu tidak peduli jika semua uang Mas Fadel diberikan beberapa bulan lalu adalah tabungan yang aku simpan selama ini. Aku berusaha untuk ikhlas. Toh keluarga Mas Fadel adalah keluargaku juga. Jadi kenapa aku harus perhitungan soal uang? Tapi semua kejadian ini membuat aku sakit. Dan rasa benci pada mereka semua tumbuh dalam hatiku. Dadaku terasa sesak, hatiku remuk. Semakin hari, pikiranku terus dihantui dengan kalimat, ibu yang gagal,
Ibu yang payah dan tidak becus mengurus anak. Rasa bersalah pada anakku seakan-akan menggerogoti jiwaku. Seandainya aku mampu, aku rela menyerahkan seluruh gizi di dalam tubuhku agar Delisa bisa tumbuh dengan sempurna. Lamunanku terhenti saat ponsel yang aku letakkan di atas meja kecil berbunyi. Panggilan dari Mas Fadel. Aku tersenyum lega, mungkin dengan sedikit bercerita kepada Mas Fadel, rasa kalut dan sakit hatiku bisa berkurang. Mas, ucapku, begitu tombol hijau aku tekan. Delisa lagi ngapain? Pertanyaan sama yang selalu Mas Fadel ajukan pertama kali setiap menghubungiku. Semenjak Delisa lahir, aku seakan tidak ada lagi diingatannya. Bukan aku cemburu pada putriku sendiri, tetapi aku pun perempuan biasa yang juga ingin diperhatikan. Delisa lagi tidur. Kamu gak mau nanyain kabar aku, Mas? Aku merajuk. Saat ini aku memang ingin diperhatikan. Tadi ibu cerita, kalau waktu di posyandu kamu ditegur gara-gara badan Delisa kecil ya. Kamu itu gimana sih? Masa ngurus anak satu saja nggak bisa? Aku malu, anak kita dibilang kurang gizi. Nggak ada keturunan ibuku yang anak dan cucunya kurang gizi. Baru Delisa saja tahu. Sentak Mas Fadel, tanpa memperdulikan pertanyaanku. Aku sudah berusaha, Mas. Delisa tidak pernah lepas ASI dariku. Tapi aku tidak tahu kenapa berat badannya kecil. Aku mengelak, meski rasa sakit semakin menusuk ulu hati. Itu karena kamu tidak becus. Kamu itu nurut sama ibu. Ibu itu lebih tahu cara mengurus anak daripada kamu. Lihat saja, buktinya aku dan adik-adikku tumbuh dengan sehat kan? Itu karena ibu yang pandai mengurus kami. Masalahnya ibu kamu selalu nyalahin aku, Mas. Gimana aku bisa tenang menyusui Delisa? Kalau Delisa menangis sedikit saja, aku dibilang tidak becus. Aku stres, Mas. Aku butuh ketenangan dan uang yang cukup untuk membeli kebutuhanku dan Delisa. Tapi ibumu tidak mengizinkan aku. Coba kamu pikirkan, Mas. Gimana caranya aku bisa kasih Delisa gizi yang lebih? Kalau aku sendiri sering kelaparan. Aku bicara keras, sengaja, agar Mas Fadel paham kondisiku di rumah ibunya ini. Kamu itu berlebihan. Setiap hari ibu masak buat kamu, malah dibilang kelaparan. Terus kenapa Delisa sampai menangis? Kalau Delisa menangis, berarti emang kamu yang salah. Lagian, kenapa kamu tidak pernah tanya ke ibu caranya ngurus anak? Ibuku itu lebih paham. Kamu tinggal nurut saja perkataannya. Beres kan? Toh demi kebaikan anak kita sendiri. Pokoknya aku gak mau tahu ya. Kalau nanti aku pulang, badan Delisa masih kecil. Astagfirullah. Ya Allah, bolehkah aku menjerit? Tanpa sadar aku menarik rambut panjangku sekuat tenaga. Berharap semua sakit dan beban di dalam kepalaku ini bisa pergi. Kalau begitu izinkan aku pakai sufor. ASIku gak lancar. Karena aku stres. Kamu tahu, stres bisa menyebabkan terhambatnya ASI. Aku berteriak. Aku tidak tahan lagi. Ya Allah, gak bisa. Kamu saja yang kurang usaha. Jangan dibiasain pakai sufor. Ingat ya, sekarang kamu itu sudah gak kerja lagi. Kita harus hemat. Kalau kamu mengandalkan sufor, nanti aku yang pusing beli susunya. Ya Allah, kenapa tidak ada orang yang mau mendengarkan aku? Kenapa mereka selalu saja menyalahkanku? Kamu lebih mikirin uang daripada kesehatan anakmu sendiri. Sudah, aku gak dikasih uang. Aku minta beli susu menyusui gak boleh. Beli sufor juga gak boleh. Terus maumu itu apa, Mas? Suaraku tercekat, menahan rasa sakit pada dadaku. Zaman dulu ibuku juga tidak pakai susu untuk menyusui. Bisa kok. Masa kamu gak bisa? Sudahlah, kamu belajar sana sama ibu.
Jangan mengeluh terus. Sekarang keuangan cuma dari aku, dan aku itu harus bagi-bagi buat ibu, adikku, juga kamu. Makanya kamu jangan boros-boros. Makanya kamu jangan protes. Nurut saja apa kata ibu. Nurut saja apa kata aku. Klik. Panggilan diputus. Tangisku tumpah ruah. Ingin sekali aku berteriak, tapi aku tidak bisa. Aku menyesal menikah dengan kamu, Mas. Seandainya aku tahu kamu adalah pria yang pelit, perhitungan dan lebih mendengarkan kata ibumu. Lebih baik aku menjadi perawan tua. Aku tidak mau menerima pinanganmu yang katanya mau membahagiakanku. Dasar kamu pembohong. Aku masih menangis saat aku mendengar suara pintu rumah yang ditutup. Ibu pergi keluar. Aku tahu hari ini Mas Fadel gajian. Ibu pasti akan membelanjakan uang yang seharusnya menjadi milikku dan Delisa. Membayangkan itu, hatiku semakin sakit. Aku menatap lagi Delisa yang masih tertidur. Pikiran buruk yang tadi sempat terlintas, kini semakin menguat dalam benakku. Bukankah kesempatan yang bagus, karena tidak ada lagi orang di rumah ini, selain aku dan juga Delisa. Dek, kamu ikut Bunda ya. Bunda nggak mau pergi sendirian. Bisikku lagi, sembari mengecup pipi Delisa. Aku bergegas pergi ke belakang, mengambil botol sabun pemutih pakaian yang biasanya disimpan dekat mesin cuci. Aku menuangkan separuh isi botol itu ke dalam gelas, lalu dicampurkan dengan sedikit air putih. Setelah selesai, aku berjalan lagi menuju kamar, dan aku melihat Delisa sudah terbangun. Kamu sudah siap, kan, Nak? Kamu dulu ya yang pergi. Baru setelah itu Bunda akan menyusul kamu. Kataku sembari mengecup lagi pipi Delisa. Delisa menggeliat. Dia terlihat sangat lucu. Bunda sayang sama kamu, Nak. Aku mengambil sebuah bantal, dan aku meletakkannya di atas wajah kecil Delisa. Maafkan Bunda ya sayang. Bunda gagal mengurus kamu, jadi lebih baik kita pergi bersama-sama. Delisa menangis. Aku terdiam, membisu, mendengarkan tangis Delisa yang semakin keras, dan tanganku masih tetap memegang bantal yang menutupi wajahnya. Suara tangis Delisa semakin lama, semakin mengibah, seakan-akan sedang berkata, "Jangan Bunda, jangan bunuh aku. Aku masih ingin hidup." Aku menggeleng kencang. Delisa dan aku harus mati. Percuma kami hidup jika tidak ada orang yang peduli pada perasaan kami. Bukan keinginanku, berat badan Delisa kecil, dan juga bukan keinginan Delisa memiliki ibu yang payah sepertiku. Nanti Bunda akan menyusul kamu, Nak. Bunda janji. Kataku berusaha menenangkannya. Kaki Delisa menendang-nendang, tangannya meronta-ronta, meminta aku mengangkat bantal ini dari atas wajahnya. Aku bisa membayangkan Delisa yang saat ini tengah ketakutan, melihat bantal menutupi wajahnya, dan seluruh pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Lalu perlahan-lahan nafasnya terasa sesak, kemudian berhenti. Bayi kecil yang aku lahirkan dengan pertaruhan nyawa, akhirnya akan mati di tanganku sendiri. Dalam kondisi seperti itu, aku justru teringat masa laluku, masa-masa awal pernikahanku dengan Mas Fadel, hingga kabar tak terduga menghampiriku. Air mataku jatuh berhamburan. Teringat bagaimana bahagianya aku begitu hasil tespek menunjukkan tanda positif. Tanganku sampai gemetar, mataku mengerjap berkali-kali, demi memastikan apa yang aku lihat adalah benar. Aku hamil! Teriakku. Ya, akhirnya wanita yang berusia hampir 40 tahun ini hamil. Setelah semua orang, termasuk mertuaku sendiri ragu, jika aku bisa memiliki keturunan. Aku masih ingat bagaimana cemoohan ibu mertuaku, saat Mas Fadel mengatakan ingin menikah denganku. Kamu nggak salah pilih istri. Usia Aziza itu kan jauh lebih tua daripada kamu. Gimana kalau dia nggak bisa punya anak? Ingat ya Fadel, tujuan menikah itu untuk mendapatkan keturunan.
Jadi kalau kamu menikah, tapi istrimu mandul, sama juga bohong dong. Jawaban Mas Fadil saat itu terdengar indah di telingaku. Aku gak peduli, Bu. Aku sayang sama Iza, dan aku yakin mau menikah sama dia. Lagi pula, anak adalah hak prerogatif Allah. Aku menikah sama yang lebih muda pun, belum tentu dia bisa kasih keturunan. Tolong restui kami ya, Bu. Ah, dulu Mas Fadil terlihat begitu bijak, dewasa dan menyenangkan. Itulah sebabnya aku yakin menjadi istrinya dan memanggil dia dengan sebutan Mas, meski usiaku 7 tahun lebih tua darinya. Bahkan dulu Mas Fadil juga ikut menangis ketika aku memberitahukan hasil tes pack. Dia memelukku dengan erat, seraya mengucapkan, "Jaga anak kita baik-baik ya. Dia adalah harta kita satu-satunya. Aku ingin dia sehat dan bisa lahir dengan selamat. Kamu harus menjaganya ya, Iza. Harus." Ya, demi menjaga buah hati dalam kandunganku, akhirnya aku memutuskan resign dari pekerjaan yang sudah aku geluti selama 15 tahun. Pekerjaan yang memberikanku kecukupan secara finansial dan menjadikan aku perempuan mandiri, meskipun tanpa orang tua. Saat itu aku pikir tabungan sudah banyak, jadi walaupun tidak bekerja, aku tidak perlu takut kekurangan uang. Namun ternyata belum juga anakku lahir. Semua uang yang aku simpan bertahun-tahun hampir tak tersisa. Aku masih berusaha tenang. Toh pekerjaan Mas Fadil di luar kota pun bagus. Penghasilannya pun lumayan besar. Bisa mencukupi aku dan juga anak kami nantinya. Namun lagi-lagi, semua tidak sesuai dengan dugaanku. Ibu mertuaku mengambil alih semua gaji Mas Fadil yang seharusnya diserahkan kepadaku, hanya karena aku tinggal di sini. Ya, aku terpaksa tinggal di desa ini, jauh dari kota asalku. Mas Fadil yang meminta dan lebih memilih kami berjauhan, karena takut nanti aku akan melahirkan tidak ada orang yang menjagaku di rumah. Ah, bukan lebih tepatnya, Mas Fadil hanya percaya pada ibunya saja untuk mengurus anak kami nantinya. Dia bahkan menolak usulku untuk mengambil babysitter. Baginya, apa kata ibu adalah benar dan tidak bisa dia langgar. Demi keutuhan rumah tangga, aku terpaksa mengalah, menahan semua sakit hati atas ucapan ibu yang sini setiap harinya, dan menerima dengan ikhlas uang bulanan yang berkurang sangat banyak dari yang biasanya aku terima. Itu dulu saat masih hamil. Setelah melahirkan, tidak ada lagi uang kiriman dari Mas Fadil yang sampai ke tanganku. Semuanya dikuasai ibu mertuaku, dengan alasan untuk memastikan kebutuhan aku dan rumah ini terjamin. Aku tersenyum getir, mengingat semua perjuangan yang aku jalani saat mengandung, hingga melahirkan Delisa ke dunia ini. Mas Fadil saja sebagai ayahnya tidak mau tahu. Dia menginginkan buah hatinya sempurna, sama seperti anak-anak yang lain, tapi sama sekali tidak pernah membantuku untuk mewujudkan itu. Anakku sempurna, hanya berat badannya saja yang kurang. Kata bidan, bayiku terkena stunting atau gizi buruk, padahal usianya baru 2 bulan. Ya Allah, kasihan sekali kamu, Delisa. Tiba-tiba lamunanku buyar seketika. Tanganku gemetar, tubuhku terguncang hebat. Rasa sakit yang aku pendam selama ini terasa semakin menyiksa. Kaki Delisa menghentak lebih kencang. Suara tangisannya tidak lagi terdengar. Kedua tangan kecilnya pun berhenti bergerak. Tidak! Aku sontak melempar bantal ke atas, meniup mulutnya dengan mulutku, menekan dadanya pelan-pelan, sampai Delisa terbatuk. Kemudian aku mendekap Delisa dengan erat, setelah memastikan nafasnya masih ada, meski wajahnya nampak sangat pucat. Ya Allah, apa yang aku lakukan? Maafin Bunda ya, Nak. Maafin Bunda. Kamu takut ya? Maafin Bunda, sayang. Bunda benar-benar bingung.
Aku tergugu, berusaha menenangkan Delisa yang kini menangis. Delisa masih selamat. Ya Allah, terima kasih Engkau tidak menjadikan aku seorang pembunuh. Ya Allah, ibu macam apa aku ini? Kenapa bisa berpikir membunuh anak kandungku sendiri? Delisa tidak berdosa. Dia baru saja merasakan indahnya dunia. Lalu aku akan mengakhiri semuanya. Aku sedang menangis tergugu ketika pintu rumah diketuk. Siapa tamu yang datang di saat anakku hampir mati? Aku tidak peduli. Saat ini yang terpenting adalah anakku. Aku takut ibu pulang, lalu memperhatikan wajah Delisa yang pucat. Nanti aku akan disalahkan lagi. Aku dimaki-maki sebagai ibu yang tidak becus mengurus anak. Kemudian berita tentang pucatnya wajah anakku akan tersebar ke seluruh penduduk kampung. Semua orang di sini semakin menghujatku sebagai ibu yang payah. Aku tidak mau. Aku bisa mengurus anakku sendiri. Suara ketukan pintu terdengar lebih kencang, seolah-olah memaksa agar aku membuka pintu. Kalau tamu yang datang petugas dari kelurahan yang biasanya berurusan dengan ibu, bagaimana ya? Dia akan mengadu, di rumah ini tidak ada orang, dan aku dimarahi lagi. Semua pikiran itu yang akhirnya memaksaku berjalan untuk membuka pintu. Delisa tetap aku gendong. Aku tidak akan melepaskannya sedetik pun. Aku harus memastikan Delisa tetap hidup. Pintu aku buka. Sesosok pria berbadan tegap dan berambut cepak berdiri di hadapanku. Aku menganga, jantungku seakan berhenti berdetak. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Arfan ada di sini? Arfan mantan kekasihku, seorang pria yang membuat aku menunggu selama bertahun-tahun, tanpa diberi kepastian yang jelas kala itu. Arfan alasan aku bertahan hidup sendiri, menjadi perawan tua, sampai Mas Fadel datang dan mengubah seluruh pola pikirku dan kesetiaanku. Sekarang, setelah hampir 10 tahun kami tidak berjumpa, dia ada di hadapanku, berdiri di depan rumah ibu mertuaku, di desa yang aku yakini seumur hidupnya belum pernah dia datangi. Mulutku hendak bertanya pada Arfan, saat Delisa yang ada di dalam dekapanku tiba-tiba mengejang. Delisa? Delisa! Aku panik melihat Delisa kejang. Bergegas aku berlari ke dalam kamar, merebahkan Delisa di atas tempat tidur, dan setelah itu tidak tahu lagi apa yang aku lakukan. Aku kebingungan, tapi aku tidak mau anakku mati. Bola mata Delisa membelalak ke atas. Nafasnya aku lihat mulai tidak beraturan, tapi masih bisa menangis kencang. Tubuh kecilnya terlihat semakin memprihatinkan. Tidak! Delisa tidak boleh meninggal. Aku menggeleng kencang sembari menjenggut rambutku. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Kalau ibu pulang dan melihat Delisa seperti ini, aku pasti akan disalahkan. Lalu Mas Fadil, dia akan marah, mengatakan aku ibu yang tidak becus mengurus anaknya. Demi Allah, semua isi otakku yang dulu aku banggakan, kini berhamburan entah kemana. Aku seperti orang bodoh yang cuma bisa diam saja dan meratapi anakku. Kita bawa anakmu ke rumah sakit. Aku menoleh ke arah Arfan yang ikut masuk ke dalam kamarku. Dengan sigap, pria itu mengambil Delisa dari atas tempat tidur, dan dia menggendongnya. Ajaib, tangis Delisa seketika berhenti, dan tubuhnya tidak kejang seperti tadi. Aku terpaku melihat apa yang Arfan lakukan. Kenapa kamu diam saja? Cepat, Iza. Sadarkan dirimu sendiri. Kamu itu ibu yang hebat. Jangan biarkan mereka menghancurkan kamu dan pikiranmu. Bangkit, Iza. Ayo bangkit. Arfan bilang apa? Aku bisa. Aku hebat. Setelah semua orang mengatakan aku ibu yang gagal dan payah, tapi Arfan tiba-tiba datang dan mengatakan aku ibu yang hebat. Air mataku jatuh. Setetes angin segar seolah-olah datang dan merasuk ke dalam kalbu yang menghitam. Aku berlari mengikuti langkah kaki Arfan yang lebih dulu masuk ke dalam mobilnya.
Aku membuka pintu di samping pengemudi, dan Arfan menyerahkan lagi Delisa padaku. Kali ini Delisa nampak tenang, tidak seperti tadi. Kita bawa anakmu ke puskesmas dulu yang terdekat dari sini. Kalau kondisinya sudah membaik, kita pindahkan ke rumah sakit. Oke? Imbuh Arfan seraya menghidupkan mesin mobilnya. Aku mengangguk, tidak bisa menjawab apa-apa lagi, karena pikiranku kalut dan juga takut. Arfan melanjutkan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Untung saja, suasana desa sedang sepi. Tenangkan dirimu, Iza. Fokus pada anakmu. Jangan pikirkan yang lain dulu. Kamu harus bisa, Iza. Aku yakin kamu bisa. Ingat, anakmu lebih membutuhkanmu dari apapun yang ada di dunia ini. Kamu paham? Tukas Arfan lagi. Matanya menatap ke arahku, memastikan aku mendekap Delisa dengan cara yang benar. Aku tergugu. Kata-kata Arfan tadi terus berputar-putar dalam telingaku. Delisa membutuhkan aku lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Aku ibunya, aku yang mengandung, dan aku yang melahirkan Delisa. Jelas dia sangat membutuhkan aku. Bahkan dengan ayahnya sendiri pun yang baru beberapa kali dia bertemu, Delisa pasti akan lebih memilihku. Namun kenapa aku tidak pernah memikirkan itu? Kenapa aku selalu saja berpikir jika Delisa pasti sedih memiliki seorang ibu yang gagal dan tidak becus seperti aku? Aku yang membuat badannya kurus. Aku yang tidak memberikan gizi terbaik untuk tumbuh kembangnya. Aku mendekap Delisa semakin erat, berkali-kali mengatakan maaf, yang aku yakin Delisa mendengarnya. Arfan menghentikan mobilnya. Dengan cepat dia turun dan membukakan pintu penumpang untukku. Arfan mengambil lagi Delisa dari pelukanku, kemudian berlari sangat cepat masuk ke dalam puskesmas. Aku bisa mendengar teriakannya di ujung pintu puskesmas. Tolong, bayi ini sesak nafas. Beberapa orang perawat di sana bergegas membawa Delisa ke ruang tindakan. Arfan mengikuti langkah kaki mereka. Raut wajahnya sama pucatnya denganku, seperti kepanikan seorang ayah pada kondisi putri kandungnya. Namun Arfan bukanlah ayah Delisa. Mas Fadel baru bertemu beberapa kali dengan Delisa, dan itu pun tidak berani menggendongnya. Mas Fadel bilang badan Delisa terlalu kurus, dan itu yang membuatnya takut untuk menggendongnya. Ah, kasihan sekali putriku. Seumur hidupnya belum merasakan digendong sama ayahnya. Setiap kali Mas Fadel datang, hanya melihatnya berbaring di atas tempat tidur, mengajaknya bicara beberapa detik. Setelah itu dia pergi bersama teman-temannya. Delisa mungkin tidak tahu jika Mas Fadel adalah ayahnya. Kakiku berjalan lemas menuju ruang tindakan yang tadi perawat itu tunjukkan. Di depan pintu, aku bisa melihat mereka memasang oksigen pada Delisa, juga memastikan detak jantungnya. Aku memegang erat-erat kusen pintu ruangan, berharap cemas pada hasil pemeriksaan dokter saat ini. Sepertinya bayi ini mengalami syok. Apa Bapak tahu apa penyebabnya? Tanya dokter perempuan pada Arfan yang berdiri di samping ranjang pasien. Satu tangan Arfan menggenggam erat tangan kecil putriku. Tadi bayi ini hampir jatuh, Bu. Untung mamanya cekatan menahannya. Mungkin karena itu dia syok. Aku bengong mendengar jawaban yang Arfan berikan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kenapa jawabannya seperti itu? Syukurlah, kalau tidak bisa terjadi benturan. Dan itu berbahaya sekali, Pak. Ujar dokter itu lagi. Iya, Dok. Mamanya hebat. Dia segera berlari saat tahu anaknya dalam bahaya. Aku menangis. Semua yang Arfan katakan itu bohong. Tapi bukannya aku marah, aku malah merasa malu pada diriku sendiri. Kondisinya sudah membaik. Sepertinya tadi dia hanya syok, dan nafasnya sekarang sudah kembali normal. Kita biarkan dulu adik ini istirahat. Nanti jika sudah benar-benar stabil, baru boleh dibawa pulang. Arfan mengangguk. Aku bisa melihat kelegaan terpancar dari sorot matanya.
Sesaat setelah dokter itu keluar, Arfan menoleh ke arahku yang masih bergeming di depan pintu. "Kamu mau sampai kapan berdiri di situ, Iza? Sini, temani anakmu. Dia membutuhkanmu, Iza." Aku tersenyum, lalu mengangguk semangat. Baru kali ini aku merasa berguna sebagai seorang ibu. Aku duduk di kursi kecil yang ada di samping kiri ranjang. Aku menatap Delisa yang sekarang benar-benar tenang, tidak lagi menangis atau kejang. Entah bagaimana, tapi aku merasa Arfan yang menyelamatkan Delisa, bukan dokter itu. "Kamu di sini dulu, aku mau ke minimarket," ujar Arfan tidak lama setelah aku ikut duduk. Aku mendongak, menatap bola mata teduh yang pernah aku rindukan setengah mati. "Lama?" tanyaku, seolah-olah begitu takut Arfan akan menghilang dan meninggalkanku lagi. Pria itu tersenyum, senyumnya masih sama seperti dulu. "Sebentar, aku janji gak akan lama," jawabnya yang membuatku tenang. Aku lupa bertanya, kenapa Arfan bisa berada di depan pintu rumah ibu mertuaku, di waktu yang sangat tepat. Karena apa jadinya Delisa di tanganku jika tidak ada Arfan? Rasa sedih membuatku mengantuk, dan akhirnya aku tertidur. Baru beberapa menit aku terpejam, aku mendengar teriakan orang yang sangat aku kenal. "Ibu!" "Astagfirullah, Iza, kamu apakan cucuku? Sampai harus dipasang oksigen kayak begini." Aku terbangun dan terkejut begitu mendapati ibu sudah ada di samping Delisa. Bola matanya yang tajam menatap ke arahku. Ya Allah, kenapa ibu bisa ada di sini? Aku lupa, ibu adalah orang yang penting di desa ini. Jadi pasti petugas dari puskesmas yang memberitahu ibu. Kemanapun aku pergi, selama masih ada di desa, aku tidak akan bisa benar-benar bersembunyi. "Kamu beneran gak becus ya menjadi ibu? Baru ditinggal sebentar saja, anakmu hampir jatuh dari tempat tidur. Kerja kamu dari tadi itu ngapain sih? Masa jagain bayi sekecil ini gak bisa? Terus gunanya kamu sebagai ibu itu apa? Nyusuin anak gak bener. Anak syok sampai sesak nafas. Dasar payah. Heran, kenapa sih Fadel mau menikah sama perempuan kayak kamu?" Suara ibu yang kencang mengundang rasa penasaran warga. Sebagian dari mereka ikut mengintip dari balik pintu. "Awas kamu, Iza, ibu akan adukan kamu sama Fadel. Kalau sampai terjadi sesuatu pada cucuku, kamu harus bertanggung jawab," ancam ibu lagi. Tanganku mengepal, darahku seakan mendidih mendengar ucapan ibu mertuaku. "Delisa juga anakku, Bu. Kalau terjadi sesuatu pada Delisa, aku yang mati, bukan anakmu. Aku yang mengandung dan melahirkan Delisa. Aku yang bertaruh nyawa untuk Delisa. Apa yang sudah anakmu kasih untuk anakku? Bahkan anakmu sendiri tidak pernah menggendong Delisa. Apa itu yang kamu sebut ayah?" Aku berteriak lantang, tidak peduli ini berada di mana. Tatapan mata ibu semakin tajam dan seakan siap mencengkramku. "Kamu berani bilang seperti itu pada ibu?" Dadaku bergemuruh menahan rasa sakit yang hampir 1 tahun ini aku rasakan dan simpan sendiri. Aku hanya ingat kalimat yang tadi Arfan katakan. "Delisa lebih membutuhkan aku daripada ayahnya. Jadi jangan pernah sebut aku ibu yang tidak becus, karena aku yang mengandung dan melahirkan Delisa." Air mataku tumpah, dan ibu termangu melihat kemarahan yang selama ini belum pernah aku perlihatkan. Arfan sudah berdiri di depan pintu ruangan. Kakinya urung untuk masuk begitu menyadari siapa perempuan tua yang sedang menatapku penuh kebencian. Aku melirik ke arah Arfan. Dia tidak bicara apa-apa, hanya matanya yang terlihat sendu. Sekilas aku melirik kantong plastik besar yang Arfan bawa. Tangisku pecah lagi saat melihat isi dalam kantong plastik itu. Beberapa cemilan dan 2 buah kardus susu yang dari gambar dan mereknya aku tahu itu untuk aku dan juga Delisa. Ya Allah, Mas Fadel saja tidak pernah sepeduli ini. Seorang petugas puskesmas masuk ke dalam ruangan.
Aku melihat Arfan semakin menyingkir, mengurungkan niatnya untuk menemui aku lagi. Dia pasti pergi, sama seperti dulu. Bu Naning, kami harus menyampaikan hasil pemeriksaan cucu ibu. Sepertinya cucu ibu harus dironsen, karena kami menduga cucu ibu terkena flek pada paru-parunya, sehingga harus menjalani pengobatan selama 6 bulan, ujar petugas puskesmas itu pada ibu. Aku tersentak, bola mataku membulat. Tadi dokter yang memeriksa Delisa tidak mengatakan apa-apa, tapi kenapa sekarang mereka bilang Delisa terkena flek? Maksudnya bagaimana? Cucu saya kena TB. Tukas ibu mertuaku yang sama terkejutnya seperti aku. Dilihat dari gejala yang cucu ibu derita saat datang ke puskesmas, dan menurut hasil pemeriksaan dokter, cucu ibu diduga menderita flek tuberkulosis pada paru-parunya. Tapi untuk lebih jelas, lebih baik kita lakukan ronsen di rumah sakit terdekat. Flek paru-paru? Delisa? Tidak mungkin. Aku menggeleng tidak percaya. Bagaimana bisa Delisa terkena flek, sedangkan aku sehat? Dan Delisa jarang sekali keluar rumah. Selain dibawa oleh ibu yang katanya ingin memperkenalkan Delisa pada tetangga sekitar. Dunia seolah-olah berputar. Berulang kali aku berusaha mencerna semua kalimat yang diucapkan petugas itu. Berharap telingaku salah mendengar, dan putri kecilku tidak menderita apapun. Jika Delisa sakit, lalu mati, bagaimana aku? Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Kenapa bukan aku saja yang sakit lalu mati? Delisa masih kecil. Aku tidak mau dia sakit. Aku tidak mau dia mati. Tapi cucu saya kan masih bayi. Gimana bisa kena flek paru-paru? Ujar ibu, mewakili pertanyaanku. Bisa saja, Bu. Bisa dari lingkungan atau dari salah satu anggota keluarga yang juga menderita flek paru-paru, tapi tidak memeriksakan diri ke dokter. Biasanya tertular melalui bersin, batuk, bahkan udara saat kita berada di dekat si penderita. Mendengar penjelasan itu, ibu sontak menoleh ke arahku. Tatapan matanya bukan lagi tajam, tapi terasa seperti sedang menuduhku. Jangan-jangan kamu ya yang menular TB sama cucuku. Setiap hari, setiap saat, dan setiap jam. Kamu yang selalu bersama Delisa. Jadi pasti Delisa tertular flek dari kamu. Aku menggeleng kencang, merasa yakin tubuhku sehat, dan tidak menderita apapun. Bahkan saat awal kehamilan pun, aku sempat memeriksakan kesehatanku di rumah sakit. Semua tes aku jalani, dan hasilnya negatif. Jadi aku yakin bukan aku yang menularkan penyakit itu pada Delisa. Aku sehat, Bu. Waktu aku hamil 6 bulan, aku sudah menjalani tes kesehatan, dan semuanya bagus. Aku tidak menderita penyakit apapun. Aku mengelak, membela diriku dari tuduhan ibu, meskipun jutaan sesak ini berkecamuk dalam dadaku. Terus kamu mau bilang yang menularkan itu siapa? Ibu, Bima, atau Fadel? Jawab Delisa, kamu lupa ya? Yang menjadi ibunya itu kamu. Yang menyusui Delisa juga kamu. Jadi sudah pasti kamu yang menularkan penyakit itu pada cucuku. Dasar perempuan payah. Pantes saja cucuku kurus, kayak kurang gizi. Ternyata kamu penyebabnya. Ya Allah, tungkai kakiku terasa lemas. Kenapa harus aku yang disalahkan? Ya Allah, aku sehat. Dan aku sangat yakin tubuhku sehat. Ada baiknya seluruh anggota keluarga diperiksa, Bu, supaya tahu penyakit ini berasal dari siapa, dan bisa segera ditanggulangi. Sela petugas itu. Lah, nggak usah. Buang-buang duit saja. Sudah pasti yang menularkan itu Iza, ibunya sendiri. Siapa lagi? Dia ini dulunya tinggal di kota besar. Gaya hidupnya bebas, persis kayak di TV-TV. Apalagi nggak punya orang tua, nggak ada yang mengawasinya. Sudah pasti dia liar. Makanya sekarang anaknya sakit-sakitan juga, karena gaya hidup ibunya dulu yang nggak teratur.
Nyesel saya, dulu ngerestuin Fadel menikah sama dia, ujar ibu seraya mendelik ke arahku. Aku menutup telinga dengan kedua tangan. Hatiku sudah tidak tahan lagi mendengar semua perkataan ibu mertuaku yang menyudutkan. Tangisku pecah, tapi semua orang di sini tidak ada yang peduli. Semua orang pasti menelan mentah-mentah ucapan ibu. Apa Mas Fadel tidak pernah menceritakan siapa aku dulu pada ibunya? Aku memang terlahir dari kota besar, dan orang tuaku meninggal dunia bersamaan dalam kecelakaan mobil. Tapi bukan berarti hidupku liar dan tidak teratur. Aku menghabiskan waktu bahkan usiaku untuk bekerja, bukan untuk bersenang-senang. Seharusnya Mas Fadel tahu bagaimana aku. Jangankan menginjakan kaki ke klub malam, pulang dari kantor saja, badanku sudah terasa letih. Dan hari libur aku gunakan untuk mengurus tanaman yang ada di rumah, bukan untuk mencari kesenangan. Petugas itu keluar dari ruangan setelah mengatakan Delisa boleh pulang dan mengingatkan jika besok harus ke rumah sakit untuk melakukan ronsen. Ibu menerima surat rujukan itu dengan bibir mengerut dan berkali-kali menatap benci ke arahku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, bukan karena aku takut pada ibu, tapi nyaliku menciut usai mendengar kemungkinan sakit yang Delisa derita. Aku diserang rasa bersalah karena tadi hampir membunuhnya dan membuat Delisa hampir kehilangan nyawanya. Aku merasa semua ini adalah hukuman yang Allah berikan karena aku ibu yang lalai, ibu yang jahat, dan ibu yang tega. Ibu benar, memang aku yang salah. Aku yang tidak becus menjadi ibu. Kalau aku ibu yang baik, Delisa tidak mungkin sakit. Delisa akan tumbuh dengan sehat, sama seperti anak Mbak Lani. Kakiku beringsut mundur, isi otakku terus berperang menyalahkan diri sendiri atas apa yang Delisa alami. Ibu berjalan mendekat ke arahku, meletakkan satu jarinya di kepalaku, kemudian mendorongnya dengan pelan. Kamu benar-benar istri yang menyusahkan, Iza. Seharusnya kamu mengurangi beban suami, bukan malah menambahnya. Anakku itu sudah capek bekerja, bukan cuma buat kamu, tapi juga buat saya dan adiknya. Kalau sudah begini, siapa yang bakal ngeluarin uang buat pengobatan Delisa? Anakku juga kan? Uang? Ternyata uang yang membuat ibu semarah ini padaku. Kalau kamu gak becus ngurus anak, lebih baik jangan nikah, jangan punya anak. Sudah sana. Hidup jadi perawan tua selamanya, biar gak nyusahin saya ataupun anak saya. Ya, seharusnya aku tidak menerima pinangan Mas Fadel pada waktu itu. Seharusnya aku tetap sendiri, menghabiskan seluruh usiaku dengan bekerja, dan tidak perlu menikah dengan siapapun, tidak Arfan ataupun Mas Fadel. Fadel pasti marah kalau tahu anaknya kena flek paru-paru. Mulai hari ini, kamu jangan lagi dekat-dekat dengan Delisa. Biarkan saya cari ibu susu untuk Delisa. ASI kamu itu bukan cuma jelek, tapi juga mengandung penyakit. Astagfirullah. Apa maksud perkataan ibu? Apa mau memisahkan aku dengan Delisa? Bima, bawa Delisa ke dalam mobil. Kita pulang, ucap ibu pada putra bungsunya yang bergegas membawa Delisa dari atas ranjang. Kamu jangan ikut. Ibu tidak mau cucu ibu menjadi tambah sakit gara-gara kamu. Mulai sekarang, biar ibu yang mengurus Delisa. Tidak, maksud ibu apa? Jangan bawa Delisa, Bu. Aku berteriak, tapi ibu tidak peduli. Dia terus berjalan cepat menyusul Bima yang sudah lebih dulu pergi. Aku berlari ingin mengejar dan membawa Delisa ikut bersamaku. Tapi satu tangan kekar yang tiba-tiba muncul menahanku. Biarkan saja, Iza. Biarkan mereka mengurus anakmu. Aku menoleh, menatap suara orang yang barusan bicara denganku. Arfan, dia masih ada di sini, di belakangku. Tangannya masih memegang plastik yang tadi tidak sempat diberikan. Aku kira dia sudah pulang. Tapi, kataku lemah. Kamu ikut aku. Tenangkan dirimu dulu, perbaiki mentalmu,
Baru kita ke rumah sakit. Periksakan diri kamu lagi. Nanti setelah terbukti penyakit itu bukan dari kamu, kita bisa bawa Delisa pergi. Aku terdiam, meresapi semua ucapan Arfan. Kalau kamu masih tinggal di sini, bukan hanya Delisa yang sakit, tapi juga kamu, ujar Arfan lagi. Aku mencemaskan kamu, Iza. Kamu tidak akan bisa membesarkan Delisa dengan jiwa yang sakit seperti ini. Kamu harus sehat dan kembali seperti dulu, baru kamu bisa mengambil lagi Delisa dari mereka. Aku menggeleng. Arfan tidak paham jika aku tidak bisa hidup tanpa Delisa. Aku bisa mendengar suara nafas Arfan yang berat. Maafkan aku, gara-gara aku meninggalkan kamu dan tidak menepati janji kita. Hidup kamu jadi seperti ini. Aku menangis tergugu. Kata-kata Arfan seakan membuka luka lama dan menyatu dengan luka yang baru yang kini aku rasakan. Kenapa hidupku jadi seperti ini ya Allah? Dulu aku baik-baik saja dan aku bahagia. Aku seorang perempuan yang memiliki karir yang bagus dan penghasilan yang mencukupi. Kehilangan kedua orang tuaku dan kepergian Arfan tidak lantas membuat aku terpuruk. Aku tetap bangkit, berusaha menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Sampai Mas Fadel datang, memperlihatkan niat baiknya dan bujukan mautnya yang benar-benar bisa mengubah pendirianku saat itu. Aku pikir Mas Fadel bisa membuat hidupku jauh lebih indah, tapi ternyata aku kini seperti kehilangan separuh jiwaku. Harus berapa banyak lagi aku kehilangan ya Allah? Belum cukupkah Mama, Papa, Arfan, dan sekarang Delisa? Aku tidak sanggup lagi ya Allah. Aku tidak sanggup. Kali ini aku rapuh. Aku merasa kepalaku sangat sakit, seperti ditindih batu yang besar. Pandangan mataku mulai buram dan separuh tenagaku mulai menghilang. Namun aku masih bisa mendengar suara Arfan lagi sebelum tubuhku jatuh lemas ke lantai. Aku janji, Iza, aku akan membantu kamu merebut Delisa dari tangan mereka. Percaya padaku. Kali ini aku bersumpah akan menepati janjiku dan tidak akan meninggalkanmu lagi. Setelah kejadian menyedihkan di rumah sakit itu, aku pun mengecek kondisi tubuhku, didampingi Arfan. Alhamdulillah hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa aku sehat. Tidak ada tanda-tanda flek paru-paru atau penyakit lainnya yang bisa menular ke Delisa. Dokter bahkan mengatakan bahwa kekurangan nutrisi yang aku alami selama ini adalah penyebab ASIku tidak lancar. Aku membawa surat pemeriksaan itu sebagai bukti. Namun di tengah upayaku untuk membuktikan bahwa aku bukan penyebab sakitnya Delisa, telepon dari Mas Fadel justru membuat hatiku hancur. Dia sudah pulang, tapi alih-alih menanyakan kabarku atau keadaan Delisa, dia malah marah besar. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu selama ini lalai merawat Delisa? Sekarang dia sakit parah. Aku tidak akan memaafkanmu, Iza. Aku akan menceraikanmu. Suaranya dingin, penuh kebencian. Aku gemetar, tapi Arfan memegangi bahuku, memberiku kekuatan. Baik, kalau itu yang Mas Fadel mau. Jawabku perlahan. Suaraku lebih tegar dari yang aku kira. Arfan segera membantuku mencari pengacara terbaik. Kami mengumpulkan semua bukti, laporan medis tentang kurangnya nutrisi yang aku derita, rekaman percakapan dengan tetangga yang melihat perlakuan keji ibu mertuaku, bahkan kesaksian Bu Indah tetanggaku yang selama ini diam-diam memperhatikanku. Setelah sebulan menunggu, sidang pertama pun dimulai. Mas Fadel langsung meminta cerai tanpa mediasi. Namun dia terkejut ketika pengacaraku menamparkan semua fakta yang selama ini tersembunyi. Hakim yang mulia, klien saya adalah korban kekerasan psikis dan pengabaian. Dia dipaksa hidup dengan nutrisi minim, sementara suaminya lebih mempercayai ibunya daripada istrinya sendiri. Ibu mertuaku dipanggil sebagai saksi, tetapi begitu akan disumpah, wajahnya memucat.
Dia gemetar, tidak sanggup berbohong di depan pengadilan. Bu Indah tetanggaku bersaksi dengan tegas. Saya sering melihat Iza hanya diberi nasi dan sayuran seadanya. Bahkan susu untuk menyusui pun tidak pernah dibelikan. Saya juga mendengar ibu mertuanya sering menghina dia di depan umum. Hakim memandang Mas Fadil dengan tajam. Apa Bapak menyadari bahwa istri Bapak adalah korban di sini? Mas Fadil tertunduk malu. Akhirnya hakim memutuskan. Pertama, perceraian disetujui. Kedua, hak asuh Delisa jatuh ke tanganku. Ketiga, Mas Fadil wajib membayar nafkah anak. Begitu sidang selesai, Mas Fadil mendekatiku dengan wajah yang penuh penyesalan. Iza, maafkan aku. Aku salah. Aku hanya mendengarkan kata-kata ibu tanpa memeriksa kebenarannya dulu. Aku ingin kita kembali lagi. Aku menggeleng, memandang Arfan yang setia menungguku di belakang. Sudah terlambat, Mas. Aku sudah menemukan seseorang yang tulus mencintaiku dan Delisa. Matanya membesar. Arfan, kamu memilih dia setelah dia meninggalkanmu dulu. Arfan melangkah maju, memegangi tanganku. Aku memang pernah membuat kesalahan, Fadel, tapi aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan menjaga Isa dan Delisa seumur hidupku. Mas Fadel hanya bisa menatap kosong sebelum akhirnya pergi dengan langkah gontai. Setelah keputusan hakim mengabulkan hak asuh Delisa untukku, hidup kami pun memasuki babak baru. Arfan, yang sejak awal setia mendampingiku, tidak hanya membantuku melewati masa-masa sulit, tetapi juga memberikanku keyakinan baru tentang cinta. 6 bulan kemudian, Delisa sudah tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Berat badannya ideal, dan senyumannya selalu merekah setiap kali melihatku atau Arfan. Dokter mengatakan bahwa flek paru-parunya sudah sembuh total berkat pengobatan rutin dan nutrisi yang cukup. Suatu sore, saat kami berjalan-jalan di taman, Arfan tiba-tiba berhenti dan memegang tanganku. Iza, aku punya sesuatu untukmu. Dia berlutut, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu jalan kita tidak mudah, tapi sejak pertama kali melihatmu lagi, aku yakin aku tidak ingin melewatkan kesempatan kedua ini, Iza. Maukah kamu menjadi istriku? Aku berjanji akan menyayangimu dan Delisa seumur hidupku. Air mataku langsung jatuh. Ini bukan hanya tentang cinta, tapi ini tentang pengorbanan, kesetiaan, dan kepercayaan yang berhasil kami bangun kembali. Iya, aku mau, jawabku seraya mengangguk. Delisa yang sedang digendong Arfan, tertawa riang seolah mengerti kebahagiaan kami. Kami memilih menggelar akad nikah secara sederhana namun hikmat di masjid yang tidak jauh dari rumah. Lantunan ayat suci Al-Quran mengalun lembut, membawa ketenangan di hati semua yang hadir. Beberapa tetangga yang dulu memandangku sinis pun datang dengan wajah yang penuh penyesalan. Imam memulai khotbah nikah dengan tausiah indah tentang makna pernikahan dalam Islam. Saat ijab kabul tiba, suara Arfan terdengar tegas namun penuh haru ketika mengucapkan, "Saya terima nikahnya Nur Aziza binti Muhammad Karim dengan mas kawin serupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai." Begitu sah, seluruh jamaah masjid serentak mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang menggema. Air mataku tidak terbendung lagi ketika melihat senyum bahagia di wajah Delisa yang digendong Bu Indah yang kini membantu dan kuanggap sebagai saudaraku. Ketika semua tamu telah pulang, Arfan memimpinku melaksanakan sholat Isya berjamaah. Delisa yang sudah tertidur pulas di kamarnya membuat suasana semakin hikmat. Malam itu, kami memulai kehidupan baru dengan penuh kesucian dan keberkahan. Bukan sekedar penyatuan dua hati,
tetapi penyempurnaan separuh agama dalam ridho ilahi. Kini aku tidak lagi seorang diri. Arfan menjadi ayah yang luar biasa bagi Delisa. Setiap pagi, dia yang menyiapkan sarapan untuk kami. Setiap malam, dia yang membacakan dongeng untuk Delisa sebelum tidur. "Terima kasih sudah mempercayaiku," bisiknya. Aku tersenyum, merasakan lengkapnya hidup ini. Akhirnya setelah badai, kami menemukan pelangi. Setelah air mata, kami mendapatkan tawa. Dan setelah kesedihan yang panjang, kami pantas mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Tamat.